Masih Bu. Kemudian seterusnya Pak William Wandik. Ini tidak ada kemiskinan es krim, Pak. Sekarang. Baik, Pak Ketua, Bapak Ibu anggota Komisi 5 dan juga Kepala BMKG dan Basarnas serta seluruh jajarannya yang kami hormati. Pertama, terkait dengan isu banjir rob daerah Pantura, terkait terjanjinya banjir rob di wilayah pesisir pantai utara, Jawa Tengah dan Jawa Timur telah mengakibatkan masyarakat di 10 wilayah kena dampak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perlu disampaikan kondisi terkini oleh BMKG dan Basarnas sehingga kami di anggota Komisi 5 ini bisa mendapatkan informasi secara akurat langsung dari sumbernya. Dan juga berdasarkan informasi yang kami terima dari BMKG bahwa akan adanya banjir rob di Jawa Tengah pada per 30 Mei sampai 7 Juni. Oleh karena itu kami merasa perlu ada langkah-langkah yang perlu diambil sebagai kewaspadaan dan kesiapsiagaan baik dari BMKG maupun juga Basarnas. Dan berikut terkait dengan RKA Kementerian Lembaga dan RKP tahun anggaran 2023. Pertama, tema RKP tahun 2023 tentang peningkatan produktivitas untuk transportasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di mana salah satu arah kebijakan terkait program utama pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara, namun kami belum mendapatkan informasi dari bahan paparan yang disampaikan oleh BMKG maupun juga Basarnas terkait dukungan program kegiatan di IKN ini pada tahun anggaran 2023. Apakah memang belum waktunya dari BMKG dan juga Basarnas memberikan kontribusi atau mungkin perlu ada penjelasan lain? Dan kedua, kami melihat program dan kegiatan dari BMKG dan juga Basarnas pada tahun anggaran 2023 ini banyak program reguler. Oleh karena itu kami harap dalam proses perencanaan sampai pada implementasinya bisa berjalan sebagaimana harapan kita. Dan yang ketiga, tahun 2023 dan akan masuk ke tahun 2023 dan 2024 nanti akan masuk ke tahun politik. Oleh karena itu perlu dukungan dari BMKG dan Basarnas perlu dipikirkan sedini mungkin, terutama ini karena kita dihadapkan pada tradisi baru. Ini mungkin yang kedua terkait dengan penyelenggaraan pilkada serentak itu membutuhkan energi yang besar dan sumber daya yang besar yang perlu disiapkan sejak dini, karena kita punya pengalaman pada penyelenggaraan pemilu beberapa tahun lalu. Pada saat penyelenggaraan pilkada serentak itu kami menghadapi tantangan yang luar biasa. Seperti halnya kami di beberapa wilayah, seperti katakan di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, dan juga Ambon, itu di sana banyak kawasan-kawasan yang ekstrim, baik dari laut, di udara, juga di darat,
sehingga banyak terjadi insiden di sana. Bahkan coba nanti buka di data, bisa lihat situ banyak penyelenggara jadi korban di sana. Ada yang tenggelam di laut, ada yang hanyut sungai, karena dihadapkan pada situasi yang memang agak ekstrim. Dan di sini memang kita membutuhkan sumber daya yang besar dalam menghadapi tahun politik itu. Oleh karena itu kami mengharapkan perhatian dan dukungan dari BMKG dan Basarnas supaya dari sekarang mulai dipikirkan, dan ini saya harap perlu dapat dukungan dari Ketua dan juga anggota Komisi 5. Dan berikut dengan kondisi terkait dengan penyelenggaraan sekolah Lapang iklim, ya lapangan sekolah lapak ya, lapang iklim. lapak iklim, terus nelayan dan juga gempa bumi. Kami harap perlu juga perhatikan untuk kami di wilayah timur, perlu diselenggarakan kalau memang dimungkinkan. Ya, itu yang mungkin bisa dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekian, terima kasih.